Halo guys, David sini dan ini adalah Vivo Y36, HP dengan harga 3,399 juta. Modal yang lumayan banyak itu buat ngeracik sebuah HP. Jadi Vivo harus bijak pakai sumber dayanya kalau pengen Y36 ini jadi HP all-rounder. Yup. Performa, baterai, kamera, layar harus dijatahin. Desain. Woi, udah tumpah tuh, woi. Saya ngebayangin gitu sih pas Vivo ngeracik Y36 yang dikasih slogan Gaya Sultan Performa Jagoan ini. HP yang bener-bener overpower soal desain. Sampai saya bisa debatin kalau ini HP 3 jutaan yang punya desain the best. Iqbal seneng nih, syutingin HP kayak gini. Ibarat orang cakep gitu. Mau difoto dari angle manapun, bagian manapun, di kondisi lighting yang seadanya, kamera seadanya, tetap aja hasilnya kelihatan cakep. Beda sama saya, yang jepretnya harus gini. Dan belum tentu ada hasil yang oke, harus ngulang berapa kali mungkin. Makanya, kerjaan saya nge-review HP ya, bukan jadi model. Dan selama saya nge-review Vivo Y36 ini, sering ada feeling wow gitu sama desainnya. Unit yang kita bahas ini nama warnanya Glitter Aqua ya. Bahan backdoornya udah pakai kaca yang pakai teknologi Golden Ripple Process dan Fluoride AG Glass. Ini nggak umum buat HP 3 juta. Biasanya masih pada pakai plastik. Pantulan cahayanya jadi kelas, nggak mudah ketempel sidik jari, feel di kulit berasa smooth, detail desainnya juga niat. Di bawah kacanya ini berasa kayak ada efek, istilahnya apa itu ya? Vivo bilang sih dynamic glass design, itu versi keren mereka. Tapi saya lebih ingat sama tekstur garis-garis di dalam es batu gitu ya. Cool abis. Buat desain rumah kameranya sendiri standar aja. Desainnya kotak gini doang yang diisi 2 lensa plus 1 LED flash dan tulisan Spherical Lens High Resolution. Karena kameranya 50 dan tulisan Spherical Lens High Resolution. Karena kameranya 50 megapiksel. Yang unik dari rumahnya ini justru ada di pagernya. Garis tipis di pinggir yang kelihatan polos ini. Kalau kita pantulin cahaya, ada efek pelangi-pelanginya. Ini juga dikasih nama loh, serba branding, Fantasy Frame ini. Udah saya bilang kan, Vivo ya terlalu over lah buat desain si Y36 ini sampai semuanya ada sebutannya. Dia juga punya rating IP54 ya, yang artinya aman kalau kena percikan air dari segala arah, aman dari hujan. Di sisi depan pun tampangnya kelihatan oke. Kamera depan udah model tompel, kacanya model 2,5D yang ngelengkung tipis di tepian biar tangan nggak berasa tajam pas nyentuh pinggir. Bezel nggak tebel-tebel banget, dagunya juga nggak terlalu offset. Intinya, Vivo Y36 ini juara soal desain. Spesialis kecantikan nih. Tapi yang namanya modal 3 juta, HP-nya tetap nggak bisa plek-plekan ngasih desain ala flagship ya. Frame HP ini tetap pakai material plastik. Desainnya pun ngotak yang kelihatan gaul, tapi feel genggaman nggak seluas body lengkung. Di sisi kanan ada tombol power yang punya side job jadi sensor fingerprint, ditemenin tombol volume, di atas ada mikrofon SIM 3 triple slot, di kiri polosan aja, dan di bawah ada headphone jack, mikrofon lagi, port USB-C, dan speaker. Jadi mikrofonnya bagus, ada 2, satu di bawah, satu di atas, tapi speakernya cuma satu aja. Vivo memang gitu sih. Suaranya udah kenceng, by the way, bisa dicambuk sampai 200%, tapi suaranya nggak sebening itu ya. Bassnya lumayan ada lah. Buat fitur-fitur lain yang sering ditanyain, kayak NFC multifunction andalan Vivo udah ada, gyro hardware pun ada, jadi nggak bakal jadi deal breaker lah. Layar pun bagus, panelnya emang pakai IPS, belum AMOLED, tapi warna yang dihasilin udah nendang banget, walaupun kita set di mode standar. Kalau mau lebih salto lagi, bisa set ke bright. Kalau Pro, dia agak kurangin warna biru layar buat ningkatin akurasi ya. Saya pribadi paling demen mode Pro. Refresh rate-nya 90 Hz, resolusi Full HD+, brightness maksimal standar aja di 650 nits. Udah oke lah buat harga 3 juta. Nggak perlu banyak dipikirin, mending simpen energi Anda buat pertimbangin bagian yang not oke dari Vivo Y36. Mesinnya lemah. Saya nggak lagi ngomongin RAM-ROM ya. Justru RAM Vivo Y36 ini super oke. 8GB LPDDR4X plus 8GB extended. Memori internal juga super lapang di 256GB UFS 2.2. Justru ini menarik banget sih, 3 juta kecil udah dapet kayak gitu. Pas saya ngomongin mesin Y36 ini lemah,
Saya lagi ngomongin chipset kelas bulunya, Snapdragon 680 doang. Skor Antutunya emang nggak malu-maluin sih, 293.000. Performa gamingnya juga it's okay. Main game enteng kayak MLBB bisa dapat rata-rata 58 FPS. Tapi pas lagi war, bukan war tiket, tapi war keluar banyak skill sekaligus, hero-nya banyak, frame-nya bisa drop ke 40-50. Ya masih playable lah, cuma nggak mulus banget. Buat Genshin pun masih bisa dapat di rata-rata 39 frame per detik di setting lowest. Buat main game masih bisa, buat khalayak ramai yang awam ini biasa. Tapi buat tim mendang-mending kayak saya, ada feeling yang tak tertahankan buat bilang kalau Snapdragon 680 kan banyak dipakai di HP 2 juta. Sejuta gede aja ada yang pakai. Jadi kalau Anda memang cari mesin yang ngebut di HP Anda, Y36 3 juta, no. Kalau cari baterai sih oke ya, Snapdragon 680 emang irit daya. Tenaga kecil, makan dikit. Kapasitas 5000 mAh, muter YouTube 1080p sejam streaming, dia makan 5% doang. Main MLBB setengah jam makan 8%, Genshin setengah jam 9%. Maintenance-nya enteng, mungkin lebih banyak habisin listrik buat hidupin layar kali. Ngecas malah ngebut. Colok setengah jam dari 0% udah masuk 43%. Kalau 0 sampai penuh sejam. Kamera, tadi dekor rumahnya bagus ya, kayak flashy gitu. Tapi isi dalamnya standar aja sih. Kamera 50 megapiksel, ini resolusi yang umum buat HP zaman sekarang, sama kamera depth 2 megapiksel. Kamera depannya 16 megapiksel. Foto-fotonya nggak bisa dibilang wow sih. Hit and miss tergantung sikon. Kalau kita motret suasana yang terangnya dominan atau gelapnya dominan, misalnya kayak gedung ini, dia kelihatan jernih banget, saya suka. Atau rumput pepohonan rindang di bawah bayangan gini, kelihatan adem, enak. Tapi kalau kameranya udah ditantang, ada bagian gelap banget, ada bagian terang banget, detailnya agak berantakan sih. Warnanya juga nurun, jadi nggak terlalu hidup. Singkat kata, dynamic range-nya kurang. Sementara buat low light, pakai night mode udah wajib hukumnya. Kalau maksa pakai mode auto, cahayanya bocor kemana-mana. Kalau banyak lampu, wow, detail kabur, mudah goyang. Harus pakai night mode kalau pengen fotonya jadi bagus. Buat rekaman kamera depan, dia maksimal di 1080p 30 fps. Antara itu atau 70p 30 fps yang nggak ada opsi 60. Jadi, ya begitulah kalau chipnya bukan level yang tinggi banget, otomatis dia bakal kebatas di perekaman juga. Tapi kadang ada chip yang tinggi nggak unlock sih. Tapi ya kalau udah kebatas hardware, pasti nggak bisa diapain juga. Kesimpulan buat Vivo Y36 mah gampang banget ya. Kalau Anda cocok sama nilai plusnya, Anda bakal jatuh cinta. Kalau nggak cocok, justru bakal dikata-katain. Nggak ada kata damai sih, pilih netral aja. Suka atau benci. Vivo tahu pasar mereka, makanya mereka berani se-ekstrim ini ya. All in di bagian tertentu, tanemin kesan pertama sedalam mungkin lihat desain mahal, depan belakang, RAM gede, memori internal gede, ngecas ngebut, layar cantik, UI rapi. Apapun deh yang bisa dinilai dari sekali lihat lah. Munculin omongan, apa itu istilah yang populer zaman SMA? Cinta pada pandangan pertama. Urusan orang pengen kenalan dulu sama HP-nya, ulik-ulik, itu urusan nanti. Urusan gadget ini yang ceritain. Yang penting tarik dulu calon buyernya, sepik-sepik soal nilai plusnya, dan ngarep kalau mereka nggak terlalu ngerti soal standar mesin atau kamera yang bagus buat duit 3 juta. Ngarep buyernya tuh puas lah sama apa yang mereka buat. Ngarep buyernya nggak keluarin kata mending. Ya, kalau itu udah buy sih. Langsung keluar kata-kata sakti, Anda bukan target pasarnya. Ya, demikian review gadgetin buat Vivo Y36. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, cakep banget nih. Silakan di syuting have fun namanya nih. Mau di gimana?